Salam jumpa pemirsa, senang sekali. Rasanya saya Sally Siregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia. Dan pasnya pemirsa, berita yang hangat dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Simpo Dunia selengkapnya. Dan langsung saja pemirsa, sejak tahun 1998 pemirsa ini ada patroli perbatasan. Amerika Serikat mencatat sedikitnya 8.000 migran meninggal dunia ketika mencoba masuk ke Amerika Serikat. Perbatasan Texas adalah lokasi di mana ribuan pengungsi mengadu nasib dan tak jarang merenggang nyawa. Menghadapi peningkatan jumlah migran yang masuk, pemerintah Texas memasang pelampung pembatas sepanjang Rio Grande. Namun 130 km di utara sungai ini, Texas hadapi krisis migran yang berbeda. Brooks County memperoleh julukan The Killing Fields atau lahan pembunuhan karena banyaknya migran yang menjadi korban saat mencoba masuk ke Amerika Serikat. Last year we found a total of about 5 bodies or remains. Some were recent, some had been there for a while. Melalui Brooks County, pengungsi melewati peternakan swasta yang tak dijaga patroli perbatasan. We have found last year the same thing. We found probably half a dozen people just wandering around that were really close to death already. Migran yang ditemukan selamat diserahkan ke patroli perbatasan. Suhu udara di Texas bagian Brooks County bisa mencapai 38 derajat Celcius atau bahkan lebih. Dengan hamparan padang pasir dan minim penanda seperti gedung, migran mudah tersesat dan kehilangan arah. Selain dehidrasi dan sengatan panas, para migran juga dihadapkan pada ancaman penculikan dan pemerkosaan. Migran yang meninggal di Brooks County adalah yang terbanyak di seluruh Amerika, menurut sheriff lokal. Bahkan disebut sebagai lembah kematian bagi migran. I have a morgue that I handle. Brooks County has its own morgue, and through Border Patrol and some of the officers, they got trained to kind of hydrate the fingerprints. And once we identify these people, then we filter to the consulate. They'll identify the family members. Mayat yang tak diklaim dikirim ke Texas State University. Data perbatasan resmi AS menunjukkan peningkatan jumlah jenazah yang ditemukan. Advokat migran yakin ada lebih banyak lagi migran yang hilang atau meninggal dan mencari mereka bukanlah hal yang mudah. Unless we have GPS coordinates and we're able to transfer those to Border Patrol or to, searchers. Selain Texas, migran juga mengambil jalur lain yang tak kalah berbahaya di California, di mana penyelundupan manusia dilakukan lewat pegunungan di Lembah Imperial dan San Diego. Dari El Paso, Texas, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, sejumlah wilayah di Amerika Serikat mencatat suhu tertinggi dan terlama dalam sejarah. Dan petani pun hingga tunawisma dihantui kekhawatiran akan gelombang panas ekstrim. Tak hanya fisik, namun kesehatan mental warga pun bisa terpengaruh. Sepertiga warga AS menghadapi gelombang panas yang menyapu wilayah California di barat hingga Florida di timur. Tak hanya Amerika Serikat, gelombang panas juga dirasakan sejumlah negara di Eropa. Penasihat cuaca panas ekstrim PBB memperingatkan akan kemungkinan kondisi bertambah parah. These events will continue to grow in intensity and the world needs to prepare for more intense heat waves. The recently declared El Niño is only expected to amplify the occurrence and intensity of extreme heat events. So we're in for a bit of a ride, I'm afraid. And they will have quite serious impacts on human health and livelihoods. Phoenix, Arizona mencatat suhu panas ekstrim terlama dalam 19 hari berturut-turut. Sementara di Death Valley, California, wilayah terpanas di AS, suhu mencapai 55 derajat Celcius. Sejumlah tunawisma di kawasan Palm Springs, California, terpapar suhu 48 derajat Celcius. The heat was so hot yesterday. A few of the guys that are camped out here said that there was somebody that had a heat stroke and possibly, I think they died. California merupakan negara bagian dengan jumlah warga tunawisma terbanyak di Amerika Serikat. Data Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota Amerika Serikat menunjukkan di California ada 171.500 warga yang alami ketunawismaan. Di kota besar seperti San Francisco, penyebab utama ketunawismaan adalah tidak tersedianya tempat tinggal terjangkau secara merata menurut Biro Konsultansi McKinsey & Company.
Pertanian California yang merupakan salah satu sektor signifikan di negara bagian tersebut juga terdampak. Meski tak alami kekeringan, pekerja tak bisa berlama-lama di luar ruangan. We'll cut the working hours off an hour or two just because it's too hot in the afternoon to be working outdoors. Tak hanya fisik, suhu panas ekstrim berdampak pada kesehatan mental manusia. It's easier to become stressed, and so anxiety levels can increase. It kind of triggers your body's sympathetic response, so your heart rate rises. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, NOAA, mencatat bulan Juni 2023 sebagai bulan Juni terpanas di AS sejak 1850. Sejumlah ilmuwan menyebut rata-rata suhu bumi tahun ini adalah yang terpanas dalam sejarah bumi. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dan kalau kita berbicara soal iklim, pemirsa, ini juga ada dengan menghangatnya suhu udara dan meningkatnya minat berwisata ke pantai. Ahli satwa laut mengingatkan warga Amerika Serikat untuk selalu waspada pada keberadaan hiu di kawasan Long Island, New York. Setelah sebelumnya banyak orang di Florida juga digigit hiu saat berenang. Adegan menegangkan terekam saat banyak orang menikmati sebuah pantai di negara bagian Florida. Seorang pelancong merekam kehadiran hiu yang membuat warga yang tadinya berenang berhamburan keluar. Kali ini tak ada orang yang diserang. Florida really leads the world in the number of shark bites on people. Situs Tracking Sharks mencatat dari awal Januari hingga 5 Juli 2023 ada 23 serangan ikan hiu di Amerika Serikat, hampir separuhnya di Florida. Swim near a lifeguard tower, so if anything does happen, you've got immediate access to first aid. If someone is fishing on the beach, maybe don't swim there. Magnolia, usia 12 tahun, asal Philadelphia, sedang berenang dekat Orlando saat diserang hiu. It was just like so fast and aggressive, bit me like 3 times all in a row. And then I just like, my first instinct was to push it off because it hurt so bad. And I was just like, get away from me. Sebelumnya, Ella, remaja lokal berusia 13 tahun digigit hiu saat berenang di perairan dangkal di Florida Timur. It was like about as big as me, I'd say. And I looked down and I saw it biting my stomach. Sementara di Kepulauan Florida Keys, Kevin dilarikan ke rumah sakit di Miami karena digigit hiu saat sedang menyelam untuk menangkap ikan. When I go to sleep, I think of the shark. I still see his gray figure next to me every time. Lalu seperti terlihat di rekaman kamera suaminya ini, Melia merasakan ada yang menyerang papan selancarnya dan bergegas mencari aman ke atas kapal. And as soon as I knew it was a shark, I knew that I needed to keep my composure. So I kind of just kept going. I kept going to the side of the boat, get to the boat as fast as you can, don't look around, because I didn't want to lose my balance. Tak hanya Florida di bagian tenggara AS, hiu kini banyak ditemui di kawasan New England di timur laut dan juga California di pantai barat. As conservation pays off, there's going to be more sharks in our coastal areas. And as the summer heats up, there'll be more and more people going in the water. So the chances of people overlapping with sharks will increase. Yang paling ditakuti adalah hiu putih besar atau great white seperti terlihat di California ini, yang ukurannya bisa mencapai 5 meter dan lazim memangsa singa laut dan semacamnya. Selain Florida yang selama ini memang menjadi lokasi serangan terbanyak, daerah yang mendapat perhatian khusus terkait hiu ini saat ini adalah Long Island di New York. Bahkan kini pemerintah daerah setempat mengerahkan puluhan drone untuk memantau perairan, sehingga bila terpantau adanya hiu, warga bisa diminta untuk menghindari sementara perairan sekitar Long Island. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan para petani di Ghana harus beradaptasi dan mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kerugian pasca panen. Dan akibatnya pemirsa minimnya fasilitas penyimpanan dan turunnya ekspor. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan.
The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ini juga ada musim panas. Saat ini di Amerika Serikat menjadi kesempatan banyak warga untuk mulai menikmati kolam renang, pantai, taman wisata air, dan semacamnya. Namun kelangkaan peminat kerja yang 3 tahun belakangan terasa di Amerika Serikat kembali mengancam kegiatan berenang dan wisata air lainnya. Pekerjaan yang tadinya banyak diminati sebagai lifeguard atau penjaga kolam renang dan juga penjaga pantai kini sepi peminat. Di Los Angeles County, pejabat lokal mempermudah rekrutmen, termasuk pelatihan. There's a shortage nationally. In LA County, we're recruiting pretty aggressively. And so this is a top priority for the department. Tapi diakui gaji awal sekitar $18 per jam tak banyak menarik peminat. We have been competitive in the past, but I think the pandemic's made some changes. So the department, we're all looking at this together to, even through the processing, to see what works and make it better. Selain itu, proses pelatihan bisa berlangsung lama, dan ini membuat banyak calon penjaga pantai dan kolam renang urung mendaftar. Kelangkaan petugas yang bisa menyelamatkan orang di kolam renang atau laut ini mencemaskan banyak pihak. Every day in the United States, 11 people drown. And within that group, ages 1 to 4, it's actually the leading cause of death for children. If we expand that somewhat to 5 to 14, it's still the second leading cause of death for young people next to motor vehicle accidents. The Red Cross has a great schematic called the Circle of Drowning Prevention that covers items such as supervision, barriers, learning to swim and knowing about water safety, wearing a life jacket, and then lastly, we're always safer when we swim where a certified lifeguard is present. Jeremy telah menjadi penjaga kolam renang selama 12 tahun dan mengatakan kepuasan yang dirasakan tak hanya sebatas bayaran. With lifeguarding, you're outdoors, you're able to interact with the community, you're able to teach lessons, you have the opportunity to help kids grow, and of course they're prepared to do rescue if they need to, but ideally we want to keep it very preventative and safe by working as a team. Tapi kepuasan emosional saja tak cukup menarik peminat di penjuru Amerika Serikat. Di Boston, negara bagian Massachusetts, ada bonus ribuan dolar bila mendaftar. Phoenix, Arizona, dan Austin, Texas juga menawarkan bonus serupa. Selain menawarkan insentif bonus, dinas terkait di kota New York juga menyederhanakan program pelatihan.
American Lifeguard Association memperkirakan sekitar separuh dari seluruh kolam renang di Amerika Serikat yang terbuka bagi publik harus membatasi atau bahkan menutup operasi mereka karena keterbatasan jumlah penjaga kolam renang. Sementara untuk pantai, taman wisata air, dan lain-lainnya, harus ada papan yang khusus menjelaskan kepada pengunjung bahwa tidak ada orang yang sedang bertugas sebagai penjaga kolam renang atau pantai, sehingga para pengunjung diharapkan lebih waspada, terutama mengamati putra-putri mereka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan selanjutnya pemirsa, pemerintah Zimbabwe mengambil sejumlah langkah untuk mendongkrak nilai mata uang lokal dan menekan permintaan akan dolar Amerika. Namun menurut analisis, kebijakan itu sulit terwujud karena warga sudah kehilangan kepercayaan pada dolar lokal dan lebih mengandalkan dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Zimbabwe mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan akan mata uang lokal yang disebut bond atau dolar. Di antaranya, semua instansi pemerintah kini akan secara substansial memungut biaya dalam mata uang lokal. Menurut Menteri Keuangan, semua bea kecuali untuk sejumlah barang mewah juga harus dibayar dalam mata uang lokal. Persistence Guanyanya adalah ekonom di Komite Moneter Bank Sentral Zimbabwe. The measures that have been announced by the Minister of Finance are expected to firstly reduce the accelerated depreciation of the currency, and secondly, reduce the accelerated dollarization of the economy. Sejak pengumuman itu, nilai mata uang lokal berubah dari sekitar 1.900 menjadi hampir 2.600 terhadap dolar Amerika di pasar formal. Di pasar gelap, nilainya sekitar 100% lebih tinggi, sehingga mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa. Warga biasa dan pelaku bisnis di Zimbabwe terus menghindari mata uang lokal, seperti yang dilakukan oleh penjual buah di Harare ini. Ini nangu ndakatarisa kuti US riri right pakuti ndokwanisa kuhodha, ndokwanisa kuzochengetawo. Pana kuti ndotengesa nebhondi, ndorichengeta. Rinondiremera noda kuti rate yandinoda kuzotenga nayo chinhu inenge yakandiremera kwandiri. Saka ndoona kuti US rina. Dolarisasi perekonomian ditentang pemerintah Zimbabwe karena menurut mereka tidak ada cukup dolar Amerika di negara ini untuk menopang perekonomian. Namun menurut guru besar ekonomi di Universitas Durban Gift Mugano, Menteri Keuangan Zimbabwe tidak punya pilihan lain untuk mengubah keadaan. For now we must dollarize, full stop. Because the Zim dollar has lost value, so you can't force a dead currency on people. Even government is refusing the Zim dollar. Go to the passport. You can't get a passport in Zim dollar. So who am I to take the Zim dollar? He is saying that he's going to be encouraging the use of Zim dollar for payment of levies and duties. But he's not talking about the income taxes. Menurut Profesor Mugano, setelah menjalankan dolarisasi, Zimbabwe perlu berupaya meningkatkan produksi. Sehingga ketika negara ini kemudian memperkenalkan kembali mata uangnya sendiri, mata uang ini akan memiliki nilai dan sektor usaha serta para pedagang kecil tidak akan menghindarinya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Yang menjadi berita terakhir kali ini pemirsa, sebagai bagian dari program Bulan Sepeda, Lembaga Kerjasama Publik dan Swasta di kawasan Virginia Utara membuka bengkel sepeda dadakan gratis untuk menggalakkan pemakaian sepeda sebagai moda transportasi. Berlokasi di trotoar dekat perempatan jalan, bengkel sepeda kaget ini memberikan layanan gratis untuk mereparasi sepeda. Bengkel ini bagian dari program Bulan Sepeda yang diadakan oleh National Landing Business Improvement District, sebuah lembaga kerjasama publik dan swasta untuk mengembangkan kawasan Virginia Utara yang mencakup Crystal City, Pentagon City, dan Potomac Yard. Anyone in the community is welcome to bring their bicycle here for a free tune-up provided by Conti's Bike Shop, a new retailer in our neighborhood at Metropolitan Park. For this program and all of our Bike Month programming is to celebrate our National Landing's robust commitment to bike culture. We have bike trails throughout our district and we're very well connected to surrounding neighborhoods and downtown Washington, D.C. Sejak dibuka pagi hari, para penggoes sudah berdatangan
dan antri menunggu sepedanya diperiksa dan direparasi. Kate Levin membawa sepedanya ke sini untuk disetel ulang. Because I usually just don't find the time or prioritize getting my bike taken care of, but it's great just to have an event where we can all come and get it taken care of at the same time. For free too is a huge benefit. Bengkel gratis ini hanya melayani perbaikan dan tidak mengganti onderdil sepeda yang rusak dengan yang baru. Selain itu, penggowes bisa bertanya apa saja tentang sepeda kepada mekanik sepeda profesional dari Contis Bike dan Phoenix Bikes, dua toko dan bengkel sepeda yang berpartisipasi dalam program ini. A lot of times it's fixing, it's inflating tires to the proper pressure. It's just making some minor adjustments to brakes and to shifting, and just identifying, asking them what problems they're having with their bikes and fixing those problems. Maybe it's squeaky brakes or the gears, they're not reaching their complete range of gear. Kawasan National Landing di Arlington County yang tengah menggeliat ini merupakan pusat bisnis dan pemukiman yang dirancang ramah bagi pengguna sepeda. I love in Arlington how it is very bike friendly and there's so many bike trails and bike paths. But I think we're lucky here to have that kind of infrastructure. Sebagai pelaku usaha sepeda, Emily berharap suatu saat sepeda menjadi pilihan utama mode transportasi di kawasan ini. We think biking is an awesome way to get around and love when people can get out on 2 wheels instead of 4. Hari sudah siang, sekitar 200 penggowes mendatangi bengkel gratis ini. Sepeda mereka pun sudah siap untuk digenjot menyusuri berbagai rute sepeda yang ada. Dari Arlington, Virginia, Supriyono, VOA. Informasi tadi pemirsa, sebagai penutup jumpa kita kali ini, tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.